Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memperkenalkan, nama saya adalah Ilham Mustafa dan rekan saya ada Ripa Mungkas. Tujuan dari presentasi kami ini salah satunya adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Computation Fluid Dynamics atau komputasi dinamika fluida oleh Dr. Dalmora selaku dosen kita. Untuk jurnalnya sendiri, ini mengambil bab dari jurnal of Fine Engineering and Industrial Aerodynamics, di mana jurnal ini dapat diakses di www.elsevier.com. Oke, untuk next-nya. Jadi judul jurnal yang kami ambil adalah Application and Prospect of CFD for Wine Engineering, aplikasi dan prospek dari CFD untuk teknik angin. Jurnal ini dibuat oleh Hiroto Kataoka, Yoshiyuki Uno, Kota Enoki. Dan penelitian ini dilakukan di Technical Research Institute, Obayashi Corporation, Kiyosei, Tokyo, Jepang. Oke. Sini ada table of content ya. Lebih ke keyword atau bab secara keseluruhan yang bakal dibahas di presentasi kali ini, yaitu meliputi dari CFD sendiri. Kita akan belajar tentang aplikasi CFD itu sendiri. Kemudian kita akan diskusikan tentang simulation atau environmental simulation di sini. Kemudian the next ada evaluasi one force juga, ada evaluasi kekuatan angin. Kemudian mungkin ada hasil dari tornado like ya, simulation atau seperti tornado nih, simulasi seperti tornado. Kemudian yang terakhir ada prospek atau prospek dari CFD itu sendiri. Nah, kemudian terakhir ada closing atau kesimpulan dari presentasi kami. Nah, yang pertama akan dibahas adalah abstrak dari aplikasi CFD itu sendiri. Dan abstraknya sendiri mungkin akan dibacakan oleh rekan saya, Arif Pamungkas. Untuk tepatnya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk abstrak, aplikasi dan prospek dari computational fluid dynamics atau disingkat CFD untuk bidang teknik ingin dijelaskan dari sudut pandang seorang peneliti di sebuah perusahaan konstruksi. Pertama, aplikasi CFD untuk tugas lingkungan diperkenalkan. Memprediksi lingkungan angin pejalan kaki adalah salah satu contoh paling awal yang digunakan secara praktis. Sejak itu, CFD telah diperluas di aplikasi seperti memprediksi dispersi debu dari lokasi konstruksi. Prediksi ini didasarkan pada model turbulensi Reynolds Averaged Navier-Stokes Simulation atau disingkat RANS. Model lain Large Eddy Simulation atau LES digunakan untuk memprediksi aliran gas buang suhu tinggi dalam kanopi perkotaan, di mana medan aliran yang tidak stabil mempengaruhi fenomena transportasi skalar. Area di mana penggunaan LES paling diharapkan adalah di bidang evaluasi kekuatan angin. Untuk tujuan ini, pembangkitan kondisi batas aliran masuk yang bergantung waktu sangat diperlukan. Oleh karena itu, metode pembangkitan diperkenalkan dan dicontoh prediksi dijelaskan. Slide kedua, CFD
computational fluid dynamics atau disingkat CFD adalah metode diskritisasi persamaan dasar yang menggambarkan medan aliran dan menyelesaikannya secara numerik dengan menggunakan komputer. Jika daya komputasi yang memadai dan perangkat lunak yang sesuai disediakan, CFD dapat memproduksi aliran udara dan distribusi skalar atau suhu, misalnya tanpa perangkat eksperimental skala besar seperti terowongan angin. Bahkan dimungkinkan untuk menangani fenomena meteorologi yang tidak dapat dipelajari dalam eksperimen. Karena kemajuan dalam perangkat keras dan perangkat lunak dan pengembangan metode komputasi, dapat dikatakan bahwa CFD telah mencapai tingkat yang dapat digunakan secara praktis dari sudut pandang teknis. Dikutip dari Hiroto Kataoka. Slide selanjutnya, turbulence atau turbulent model in CFD. Model turbulensi adalah prosedur komputasional untuk mendekatkan sistem persamaan aliran sehingga masalah aliran yang bervariasi dapat dihitung. Methods used in CFD. Oh ya udah. Oke, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pamungkas ya. Dan selanjutnya ada metode dari yang sering dipakai pada CFD ya. Pertama ada DNS atau Direct Numerical Solution. Kemudian tadi yang pertama sesuai dengan abstrak ya, yang dipakai ada LESS, ada Large Eddy Simulation. Dan DNS ini penerapannya persamaan Navier-Stokes secara langsung untuk diselesaikan dalam model tanpa permodelan turbulen. Jadi meskipun sangat ideal, namun metode ini sangatlah memakan banyak effort komputasi atau lebih banyak usaha di hardware maupun tenaga, sehingga dalam banyak kasus tidak fleksibel untuk dilakukan. Untuk LESS sendiri, aliran turbulen terdiri dari pola pusaran-pusaran atau eddies yang tadi ya, dengan ukuran yang berbeda-beda, dari beberapa meter hingga beberapa mikron. Jadi pemodelan LESS ini digunakan untuk ukuran-ukuran eddy tertentu dengan baik. Dan next ada RANS ya, dan DES. Mungkin akan dibacakan oleh Ari Pamungkas. Nanti dulu saya nunggu sinyalnya dulu nih, share screen-nya. Oke, baik. Mungkin saya akan lanjutkan. Untuk RANS sendiri atau berarti Reynolds Average Navier-Stokes ya. Model ini adalah perhitungan parameter-parameter aliran berdasarkan nilai rata-rata dari fluktuasi turbulensi pada lokasi tersebut. Model ini cukup sering digunakan dalam permodelan aliran fluida karena tidak terlalu banyak membutuhkan effort, komputasi maupun hardware. Jadi meskipun akurasinya lebih rendah dari LESS ataupun DNS, namun metode ini sudah sangat cukup untuk memodelkan permasalahan engineering secara umum. Dan terakhir ada DES ya, atau Detached Eddy Simulation. Jadi DES ini merupakan gabungan dari LESS dan RANS yang menyelesaikan aliran jauh dari boundary layer menggunakan LESS serta menyelesaikan aliran pada boundary layer menggunakan RANS. Dan ini what does environment simulation do? Apa sih sebenarnya yang bakal dibahas atau seorang peneliti ini, apa yang dilakukan peneliti dalam meneliti simulasi lingkungan ini apa aja gitu. Mungkin akan dibacakan oleh Ari Pamungkas ya, sudah bisa dibaca. Share screen-nya nggak muncul itu sinyalnya, susah banget ini. Oke, baik. Jadi yang dilakukan oleh peneliti ini di simulasi lingkungan adalah yang pertama, penilaian lingkungan angin pejalan kaki.
Jadi CFD ini diharapkan oleh WN Engineer sendiri menjadi alat yang praktis untuk menilai lingkungan angin, pejalan kaki di sekitar bangunan. Terus ada dispersion ya, atau prediksi dispersi debu. Jadi adalah contoh yang baik dari perluasan penggunaan CFD berbasis RANS. Di lokasi konstruksi yang berdekatan dengan area perumahan yang ada diperlukan untuk cegah debu menyebar. Yang terakhir yang dibahas ini adalah exhaust ya, atau pembuangan atau aliran gas buang yang bersuhu tinggi di dalam kanopi perkotaan. Jadi diketahui bahwa CFD ini berbasis RANS tidak dapat memproduksi fluktuasi aliran yang terputus-putus dan tidak stabil yang muncul di dalam kaleng perkotaan. Dan ini ada GIS ya, atau Geographic Information System. Jadi di penelitian simulasi lingkungan ini, dia menggunakan GIS ini ya. Jadi munculnya peta digital ini dan sistem informasi geografis atau GIS membuat proses permodelan lebih mudah. Selain itu, teknik numerik canggih membuat proses pembangkitan grid menjadi mudah. Dan kami mengadopsi sistem jaringan Cartesian jarak jauh yang sama karena mudah untuk mengontrol kepadatan jaringan lokal dan menyediakan pemrograman kode yang lebih sederhana daripada yang lain. Dan ini ya contoh dari GIS data dan 3D model sendiri. Nah, samping ini adalah dari data GIS dan arus angin yang dihitung di dekat permukaan tanah. Kemudian ada hasil ya, mungkin hasil dari penelitian simulasi lingkungan, simulasi dispersi debu ya. Jadi menunjukkan hasil eksperimen atau percobaan terowongan angin pengeluaran debu. Garis besar pemecah ini menggunakan grid. Evaluasinya ya. Udah muncul Ham. Udah ini udah. Yang selanjutnya bisa. Yang selanjutnya evaluation efek perlindungan debu dari pagar jaring sebagai tindakan mitigasi untuk dispersi dari permukaan tanah kosong disimulasikan. Debu itu diberlakukan sebagai skalar pasif dengan kecepatan terminal konstan 2,4 meter per sekon yang menyeimbangkan gravitasi dan drag. Parameter lain ditetapkan dengan nilai pasir silika pagar 6. Pagar jaring setinggi 3 meter. Rasio bukaan adalah 40% dan pengaruhnya terhadap turbulensi diabaikan. Pagar mengganggu aliran lapisan batas dan meningkatkan kecepatan gesekan. Oleh karena itu, efeknya pagar dikonfirmasi di bawah kondisi lokasi gesekan konstan. Untuk mempertahankan kecepatan gesekan konstan, kecepatan angin pada ketinggian 10 meter ditetapkan pada 15 meter per sekon untuk casing dengan pagar dan pada 20 meter per sekon untuk casing tanpa pagar. Indeks hukum kekuatan vertikal profil kecepatan ditetapkan sebagai 0,15 yang sesuai dengan rekomendasi AIJ untuk beban pada bangunan atau selanjutnya disebut sebagai RLBAIJ atau Lembaga Arsitektur O 2015 kategori Medan Datar 2. Selanjutnya. Oke, jadi penjelasan dari gambar sebelumnya ya. Jadi ya. Parameter lainnya itu ditetapkan dengan hasil silika ya. Dan pagar jaringnya setinggi 3 meter. Dan kecepatan anginnya tinggi 10 meter ditetapkan pada 15 meter per sekon untuk casing dengan pagar ya. Oke, dan next ada hasil dari menunjukkan contoh LES atau Large Eddy Simulation untuk memprediksi aliran gas buang suhu tinggi dalam kanopi perkotaan. Jadi termasuk dari contoh dari LES itu sendiri. Dan next, dan kemudian ada wind force ya, evaluasi tenaga angin. Jadi yang peneliti lakukan itu adalah yang pertama ada estimasi profil kecepatan angin vertikal. Yang kedua, kondisi batas aliran masuk bergantung waktu.
Yang ketiga itu aliran di dalam kanopi perkotaan. Dan keempat, ada distribusi puncak tekanan. Next. Ini hasil dari distribusi kecepatan angin ya, skalar dinormalisasi oleh ketinggian batas kecepatan angin rata-rata. Dan ini evaluasinya akan dibacakan oleh Ari Pamungkas. Evaluation distribusi kecepatan skalar sesaat ditunjukkan pada gambar 6.A luas persegi panjang 2 km, lebar 19,5 km, panjang 2 km dari Tokyo Teluk menuju daerah pedalaman dihitung. Ini didiskretkan oleh sebuah sistem grid ortogonal yang berjarak sama pada bidang horizontal dengan resolusi 10 meter dan sistem grid yang tidak berjarak sama pada arah vertikal dengan resolusi 2-300 meter atau 1950 63 sekitar 24,5 juta elemen volume. Hasil yang dihitung dikonfirmasi oleh data observasi yang diperoleh dengan sistem Doppler like detection and ranging atau LIDAR di netral kondisi atmosfer. Profil kecepatan yang dihitung dan diamati bertepatan pada ketinggian Z 200 sampai 500 meter. Ini mengesahkan keabsahan les saat ini. Hubungan antara indeks kekuatan hukum dan kekasaran parameter dianalisis dan metode diestimasi diusulkan. Oke, terima kasih Pamungkas. Dan selanjutnya ada hasil juga. Ini gambar membandingkan profil eksperimental yang diberikan pada batas aliran masuk dan profil yang dihitung pada 3 penampang bawah angin yang berbeda di domain tersebut. Jadi kecepatan dinormalisasi dengan kecepatan rata-rata waktu atau velocity pada ketinggian referensi atau H. Hasil perhitungan menunjukkan nilai rata-rata spasial dari satu baris blok kekasaran. Mulai seperti ini. The next, ini ada tornado like atau seperti tornado. Apa sih sebenarnya like tornado like ini? Inilah hasilnya ya. Mungkin dibacakan oleh Ari Pamungkas. Oke. Resul menunjukkan pergerakan pusaran dan distribusi nilai maksimum kecepatan angin sesaat pada ketinggian 2,5 meter di atas tanah pada langkah waktu perhitungan T 0,02 sekon. Dari jari kecepatan angin tangensial maksimum adalah sekitar 30 meter. Nilai puncak melebihi 100 meter per sekon. Menunjukkan pola sikloid ini sesuai dengan peta sikloidal yang sering diamati ketika tornado melewati lahan pertanian atau Forbes et al. 2001. Dan ini membuktikan bahwa pendekatan komputasi saat ini mereproduksi pola aliran yang dihasilkan oleh tornado aktual dengan baik. Fujita menjelaskan bahwa jejak sikloid tersebut ditinggalkan dengan menggerakkan dan memutar beberapa pusaran hisap di sekitar pusaran induk atau Forbes et al. 2001. Untuk gambarnya seperti di sampingnya. Oke, tadi sudah dijelaskan ya oleh Ari Pamungkas. Dan selanjutnya ada hasil dari perhitungan juga. Jadi ini menunjukkan riwayat waktu ya dari koefisien gaya angin yang bekerja pada 3 kondisi yang berbeda. A ini hanya kebocoran pada semua dinding ya. Jadi nilainya 0,16% luasnya. Kemudian B ini atau dominan opening on right, bukan dominan pada dinding kanan yang bernilai 3,7% luasnya. Dan yang C sendiri ini bukan dominan
pada dinding kiri. Jadi dalam kasus B dan C ini, bocorannya 0,16%, juga dipertimbangkan pada semua dindingnya. Jadi sumbu horizontal adalah jarak X dan XS dari posisi pusat bangunan ke pusat generator angin. Puting beliung dinormalisasi dengan radius kecepatan angin putaran maksimum 30 meter, CPS, CPI, dan CPZ masing-masing mewakili koefisien gaya tekanan eksternal, internal, dan neto. Next. Jadi terakhir ada future prospect dari CFD ya. Jadi prospek untuk penggunaan CFD itu apa sih sebenarnya? Dan ini ya mungkin bakal dibacakan oleh Pak Ari Pamungkas. Oke. Tim LAN. First, panduan praktis untuk CFD dalam desain tahan angin. Second, yang kedua, unsolved problem, masalah yang belum terselesaikan. Untuk yang ketiga, membuat model komputasi bangunan building information modeling atau BIM. Terus yang keempat, creating computational grid. Untuk tim LAN yang kelima, estimation of shower gas event, perkiraan angin kencang. Yang keenam, estimation of calm event atau perkiraan angin tenang. Yang ketujuh, future prospek masa depan. Yang kedelapan, concluding remark. Untuk slide selanjutnya, Ya, itu tadi adalah macam-macam atau prospek dari CFD itu sendiri ya. Salah satunya ada bisa memperkirakan angin kencang, terus memperkirakan angin tenang, dan juga CFD ini sebagai prospek untuk masa depan ya, dalam kemudahan untuk pengukuran dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari presentasi ini ialah Pamungkas. untuk kesimpulan presentasi ini, aplikasi CFD untuk bidang teknik angin yang dilakukan di perusahaan konstruksi diperkenalkan. Hasil ini diperoleh dari perhitungan Range dan LES. Metode pembangkitan untuk kondisi batas aliran masuk yang tergantung waktu dan contoh prediksi dijelaskan. Selain itu, prediksi distribusi tekanan angin aliran berputar seperti tornado diilustrasikan. Akhirnya, prospek masa depan yang dijelaskan, meskipun masih ada beberapa masalah yang belum terselesaikan dalam penggunaan CFD, kami berharap masalah ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat dan CFD akan diterapkan di berbagai bidang. Ya, terima kasih. Dan itu sekian dari kelompok kami ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan mungkin masih ada yang belum jelas atau mungkin masih ada yang perlu ingin bertanyakan, boleh diajukan.
Ya, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan dari ya, oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita sedikit lihat ya di presentasi ini. Jadi tadi ada berbagai macam model turbulensi, large simulation, kemudian model turbulensi yang lainnya. Nah, model-model turbulensi ini nanti bisa dilakukan opsi atau pilihan di softwarenya, di software ANSYS Fluent, itu pada saat melakukan simulasi menggunakan model turbulensi apa yang sesuai. Karena ada model DNS, Direct Numerical Simulation, kemudian ada LESS, LAT-ED Simulation. Dari model-model ini nanti bisa model turbulensi ini memiliki karakteristik yang berbeda ya. Jadi misalkan untuk LESS, LAT-ED Simulation, jadi di software Fluent ada opsi nanti ingin menggunakan model seperti apa atau model turbulensi seperti apa. Ya, opsi itu nanti bisa diklik misalkan dengan mengklik LESS atau memilih DNS, Direct Numerical Simulation, maka software CFD tersebut akan melakukan perhitungan menggunakan opsional model turbulensi yang dipilih tersebut. Nah, model-model turbulensi ini atau model turbulensi yang ditentukan atau yang dipilih tersebut ya mempunyai fungsi atau mempunyai karakteristik yang berbeda ya. Beda. Nah, misalkan saya ganti share screen-nya, saya akan coba masuk ke bagian ini. Di tool CFD tadi ada di jurnal tadi ada LESS ya, LAT-ED Simulation. Ini adalah opsinya, opsi pemilihan dari model tersebut, LAT-ED Simulation. Jadi pada saat ini dipilih atau diklik, maka software akan generate atau melakukan perhitungan dengan model turbulensi LAT-ED Simulation. Lalu seperti apa modelnya ya nanti bisa saja dilihat atau dibaca di bagian ANSYS-nya atau di bagian teori guide-nya. Karena di teori guide itu banyak penjelasan ya atau banyak yang menjelaskan tentang model turbulensinya seperti apa. Nah, masuk lagi ke bagian ini ada Fluent Theory Guide ya. Dan di Theory Guide ini tadi kalau misalkan memilih katakanlah yang dipilih itu LESS ya, LAT-ED Simulation ya. Jadi Fluent atau software akan menghitung dengan persamaan rumus turbulence LAT-ED Simulation. Jadi kalau di bagian ini, nah ini dia ada modelnya. Ini adalah model LAT-ED Simulation LESS model overview. Tampilannya seperti ini. Jadi di bagian ini
untuk tampilannya itu overview-nya turbulent flow dengan karakteristik aliran turbulen, melakukan penghitungan dengan model penskalaan. Jadi grid-nya itu dibuat menjadi lebih lebih detail lagi atau lebih akurat lagi ketika ingin melihat aliran vorticity atau aliran pusaran atau vortex yang terbentuk. Ini adalah modelnya atau rumusnya, nanti bisa lihat di bagian ini untuk persamaan 4.251 di bagian tersebut ada rumusnya. Jadi software CFD melakukan perhitungan menggunakan persamaan-persamaan ini. Nah, persamaan-persamaan ini jelas berbeda dengan persamaan yang tadi ada DNS atau Direct Numerical Simulation. Yang perlu diperhatikan ketika menggunakan simulasi model turbulensi, kita harus mengetahui seperti apa capability atau kemampuan dari model turbulensi tersebut. Nah, singkat cerita ya bisa saja membaca atau melihat overview atau ringkasan dari model flash tersebut di tampilan overview-nya untuk model turbulensi. Maka bagian ini ada model turbulensi seperti mengetahui berapa besar nilai momentum, kemudian massa, energi, dan nilai small ad atau yang biasa dikenal dengan vorticity atau aliran vortex. Seperti apa aliran vortex? Ya, itu adalah aliran yang berputar atau aliran yang berpusat. Nah, di bagian model turbulensi seperti ini, Large AD simulation bisa menampilkan dengan lebih detail lagi atau lebih spesifik lagi modelnya yang ingin dicari untuk model vorticity yang terbentuk tersebut. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan dari presentasi tugas kelompoknya, dari kelompok yang presentasi? Cukup, Pak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan berarti saya rasa untuk perkuliahan di minggu ini kita udah berapa kali pertemuan ya? UTS-nya kapan? Ada jadwal UTS-nya nggak? UTS-nya Kalau tanggal 22, Pak. tanggalnya tanggal 22 ya, Pak. Tanggal berapa? 22 22. 22 November ya? November. Iya, Pak. 22 November ya. Sudah berapa kali pertemuan ya? Kemarin di record nggak, maksudnya di absensinya sudah dilaporkan ke URL-nya kan ada absensi Udah, Pak, perkuliahan. Ya. Yang minggu kemarin, minggu sebelumnya. Oh, saya ngitungnya dari yang minggu kemarin yang Senin itu, Pak, dari yang Senin. Oh, dari yang Senin ya? Ya. Ya. Ada yang ingat nggak? Kita udah berapa kali pertemuan? Saya udah 4 kali apa berapa gitu ya? Udah 4 kali pertemuan atau
sudah 5 kali, saya lupa itunya berapa kali udah pertemuan ininya. Kalau nggak salah 4, Pak. 4 ini ya. 4 ya, berarti kalau sampai UTS masih ada 3 minggu lagi atau 3 kali pertemuan ya sampai UTS. Ya, nanti untuk ketua kelasnya tolong di ini ya, di catat dokumentasi pertemuannya di laporan laporan secara virtualnya kan ada tuh. Iya. Yang yang kemarin dikirim di WA kan ada yang Iya. yang dikirim di WhatsApp, di grup WhatsApp. Nah, nanti akhir perkuliahan ini nanti tolong masukkan untuk di-upload apa saja yang sudah dilakukan di pertemuan ini sebagai report sudah melakukan perkuliahan. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk materinya. Nanti mengenai materi yang tadi untuk komputasi seperti simulasi, terus model-model turbulensi, saya akan kirim di Edmodo. Nanti bisa download di Edmodo untuk tutorial bagaimana cara melakukan simulasi menggunakan software Fluent, lalu teori-teori dasarnya atau teori model turbulensi apa saja yang dipergunakan untuk simulasi menggunakan ANSYS Fluent, nanti juga bisa di-download di Edmodo. Ya, saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.